Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Mogot Jakarta. IHSG hari ini melemah 0,9%, tutup di 7166,06. Seperti yang dibahas kemarin ya. Ini kemarin candlenya itu merah, hampir semua body candle 2 hari yang lalu, body candle hari Rabu itu kan ditelan tuh, 3/4 body candlenya kan ditelan. Terus candlenya juga meninggalkan shadow yang atas candle yang ini ya. Dan jika malah turun ke bawah 7223 atau bahkan tutup di bawah 7223, berarti ada peluang si IHSG ke bawah dulu gitu sih ya, kurang lebih seperti itu. Dan ini IHSG ngetes area yang sebelumnya di breakout. Anggap aja ini neckline double bottomnya ya, dites. Kita coba lihat, karena hari ini juga Jumat keramat Jumat menjelang long weekend, jadi tanggal 27, 28, 29 libur, jadi long weekend sekali. Market buka lagi di bulan Januari tanggal 30 dan tanggal 31. Tinggal sisa 2 hari di di bulan Januari. Atau jangan-jangan para pelaku pasar liburannya dilanjutin gitu ya, langsung Februari dia aktif trading lagi. Kita lihat aja lah. Yang jelas hari ini IHSG candlenya lower high lower low, ada tanda, atau kalau dari penutupan terakhir, probabilitas IHSG untuk lanjut naik ke 7.400 atau bahkan 7.500 jadi makin kecil. Lebih besar untuk ke bawah dulu gitu ya, siapa tahu ngetes area-area 7.050, 7.040 dulu gitu. Selama nggak ke bawah 6930 ya, atau gampangannya selama masih stay di atas 7000, kita masih bisa berharap lah IHSG ke atas 7000 ini. Padahal kemarin sih, semalam si market US hijau ya, royo-royo. Tapi IHSG-nya nggak ikutan ya, begitulah. Oke, sekarang kesimpulannya IHSG tetap stay safe aja, tetap pasang stop loss buat yang lagi trading, dan disarankan trading jangka pendek dulu ya. Yang terpenting jualan kalau udah cuan gitu sih. Next, kita akan bahas si saham Raja. Raja ini karena banyak pertanyaan atau banyak request yang masuk ke saya juga. Raja gimana gitu kan. Terus ini Raja naik sampai segini banyak, bisa dibeli atau enggak. Nah, ini sebenarnya Raja pernah masuk rekomendasi itu di tahun lalu waktu harganya masih di 1.200-an. Dan seingat saya itu masuk rekomendasinya bulan apa ya, September apa? September kali, kalau nggak salah sih September ya. Kalau nggak September, Agustus deh kayaknya. Soalnya sempet diombang-ambing dulu agak lama. Nah, oke, kita flashback dulu ke Agustus. Flashback dikit ke Agustus. Nggak dikit sih, ini beberapa bulan. Daily. Nah, kapan ini? Raja bulan 10. Sebentar. Agustus saya mintanya. Nah, ini loh. Oke, jadi kemarin lagi. Sebelumnya itu rekomendasi Raja itu karena pertama, si Raja masih uptrend, dengan Raja masih bisa breakout high valid, yaitu di 12.30 berhasil di breakout ya di Oktober apa Desember tahun 2023 gitu. September, Oktober, November, Desember. 12 Desember ya, betul. Desember 2023 berhasil breakout 12.30, berarti dia ada break structure lagi, ada break structure baru yang mana itu tanda dia lanjut uptrend. Dan itu adalah tanda yang bagus. Yang ditunggu setelah itu adalah koreksi, retracement, koreksi, dan setelah itu kita cari area-area POI, area-area yang bisa kita manfaatkan atau kita pakai untuk taruh order beli. Nah,
Di sini sebelumnya sudah ditandain, di sini ada order block yang di marking warna hijau ya. Ada order block. Artinya kita tunggu harga nyampe di area hijau ini, nyampe di area order block, terus ada respon nggak gitu ya. Kalau ada respon berarti oke nih, cakep gitu. Nah, order blocknya juga berada di bawah pullback terakhir yang sebagai inducement di 11.05. Jadi oke, retracement dimulai, nyenggol area order block, nyampe area order block. Ada respon dia di sini. Ada respon harga mantul. Ketika harga mantul, apakah bisa langsung dibeli? Ya sebenarnya bisa-bisa aja, selama risikonya sanggup diterima ya. Risikonya ya seenggaknya di bawah 1000. Tapi ternyata di tanggal 30 bulan 7 itu Juli. 30 Juli itu ada setup di sini. Nah, karena ada setup CB1. Ini ada setup baru, setup CB1 setelah yang awalnya itu break high valid, bikin break structure, terus koreksi retracement, kemudian ngetes order block. Misalkan belum sempat beli di area order block, nah ini ternyata bikin CB1, bikin setup. Nah, disinilah kesempatan untuk belinya. Belinya di mana? Belinya itu bisa mulai dari area-area ini nih. Level-level Fibo di sini ada 1195, 1200 lah ya. Terus 1130 dan 1065. Boleh taruh order di 3 angka ini atau 3 level ini, yang stop lossnya sama-sama di bawah 1000 gitu ya. Dengan targetnya, target pertama 1400, target kedua 1465. Waktu itu targetnya nggak terlalu muluk-muluk dulu ke 1465 waktu itu ya. Dan target full cycle di 2040. 2040, yang mana kalau misalnya nyampe 2040 berarti di sini ada boss lagi, ada break structure lagi, dan itu berarti lanjutin uptrend dan berpeluang lebih tinggi naiknya. Gitu ceritanya. Dan dibikinlah strategi dibikinlah strategi belinya di waktu itu sih belinya di 1211.95 ya. Kenapa? Karena waktu itu turunnya ternyata di bulan Agustus itu nggak nyampe 11.30, malah nggak nyampe level pre-entry, langsung naik terus bikin sideways, range-nya menyempit. Nah, jadi strateginya diubah dikit, area belinya dinaikin di 1195 seingat saya. Ada dua, 1195 dan 1200, dua-duanya boleh dijadikan tempat untuk taruh order beli. Dijemput 1195 nya dijemput, 1200 nya jelas dijemput. Terus stop lossnya di mana? Stop lossnya sama-sama di bawah 1000 karena tetap order di 1130 dan 1065 tetap dipasang untuk antisipasi kalau misalnya ya nyamperin, siapa tahu ya. Kan harga average-nya jadi lebih turun gitu kan. Terus otomatis persen risikonya ke stop loss-nya juga jadi lebih kecil gitu. Dan singkat cerita dia berhasil naik. Apakah waktu bikin rekomendasi tahu bakal naiknya sekenceng ini dan wow ini? Jawabannya nggak tahu. Yang kita tahu adalah ini ada setup bagus, ada strategi ya ada setup bagus, strukturnya bagus, terus bikin setup setelah koreksi, ada peluang risk reward rasionya bagus, layak diperjuangkan dan bisa dicoba. Jadi bisa dicoba itu maksudnya ya bisa dibikin strategi tradingnya, bisa dibeli gitu. Apakah nanti nggak bakal kena stop loss? Ya belum tentu, bisa jadi juga kena stop loss. Dan apakah pasti nyampe ke targetnya? Jawabannya bisa jadi nggak nyampe juga, bisa jadi cuman ke target TP1, bisa jadi nyolek target TP2 terus ada rejection dan balik ke bawah lagi, bisa aja. Yang jelas ketika setidaknya udah naik misalnya ke target TP1 gitu ya, itu sudah paling nggak sudah bisa diamankan, stop loss yang tadinya di bawah sudah bisa digeser ke
ke atas harga belinya, jadi SL plus gitu ya, untuk amankan posisi minimal seminimal minimalnya PEP plus V, itulah kurang lebih. Dan sisanya gimana? Sisanya nothing tulus aja. Kalau misalnya ini bikin inside bar, nah bikin LIT cell-nya atau SL plus-nya digeser tambah naik. Nah, apakah tahu kalau bakal naik sampai 4000? Jawabannya nggak tahu secepat ini naiknya. Jawabannya saya nggak tahu bakal secepat ini naiknya, tapi ketika si saham itu uptrend dan harganya naik, yang bisa kita lakukan apalagi ketika udah punya barang ya nothing tulus aja, apalagi modal bawah ya, nothing tulus aja digeser SL-nya selama dia nggak nyenggol. Misalnya di sini nih, misalnya awalnya geser stop loss atau SL plus, SL-nya digeser yang tadinya kan belinya dianggap aja di 1200 ya. Terus awalnya SL di bawah 1000 digeser, kemudian di waktu naik ke 1400 digeser ke 1250 misal. Terus waktu naik lagi nyampe sempat nyolek 2000, terus bikinin sidebar, stop lossnya digeser ke 1260 misal. Nah, tipsnya adalah salah satu tipsnya adalah yang dipasang trailing stop sebagian-sebagian, jadi dipecah. Supaya apa? Supaya kalau misalnya langsung lanjut, ternyata setelah kejual terus lanjut naik, pertama masih punya barang, dan kalau kejual dan 12 turun, minimal udah ada cuan yang udah direalisasi yang cukup lumayan, dan sisanya kan udah pasang LIT sell di agak bawah BEP plus cuan dikit gitu ya. Jadi nothing tulus, dan kuncinya adalah berpikir logis aja. Berpikir logis sih, salah, berpikir rasional aja. Jadi memang kadang beli lebih gampang daripada jualan. Nah, jadi kalau kita berpikir rasional, itu akan sangat membantu portofolio. Nah, terus kan ini ada swing lagi ini swing higher low lagi, SL-nya digeser lagi ke bawah 1995. Kebetulan di sini ada harga perpindahan fraksi harga di 2000 ya, yang tadinya di bawah 2000 jadi naik ke atas 2000 perpindahan fraksi harga, di mana itu sering kali jadi area-area mantul jika harganya nyampe situ lagi. Nah, ya dipasang di 1990 atau 1985, 80 boleh. Selama nggak turun, selama harga terkoreksi dan turunnya nggak nyenggol LIT sell, hold aja lagi sampai sekarang. Nah, sekarang kalau misalnya masih ada barang, level LIT sell atau trailing stopnya di mana? Di sini nih, 3100. Ini adalah pullback terakhir terdekat dia yang jadi inducement. Jadi kalau turun ke bawah 3100, si raja ada probabilitas atau peluangnya jadi makin gede untuk retrace lebih dalam. Gitu ceritanya. Jadi yang masih punya raja dan modal bawah, selamat, happy cuan. Tinggal kasih atau geser LIT sell-nya aja di 3090 misalnya. Apakah kita pure cuman lihat technical? Dikit-dikit fundamental dilirik. Cuman waktu harga di sini kalau kita lihat si raja valuasinya gimana, rasio marketnya gimana, kita ngelihat sekilas akan nampak, sekilas dari data yang udah muncul akan kelihatan itu udah mahal. Jadi ketika udah jalan naik dan nah trennya masih oke, yang saya pakai adalah prinsip dasar technical analysis. Yang pertama, market discount everything. Jadi market udah nyerap semua informasi pelaku pasar yang kita bahkan nggak ketahui ya. Jadi selama ini belum ada tanda-tanda trennya berbalik, uptrendnya selesai, uptrendnya kelar, ya udah diikutin aja. Itu simpelnya. Cerita manisnya kayak gitu. Oke lah, sekarang kita lanjut bahas saham yang masih masuk ke dalam watchlist ya. Pertama ADMR. Ini terakhir masuk ke rekomendasi untuk tanggal 24 Januari 2025. Strateginya itu
itu beli di 1030 ya. Stop lossnya di bentar. Mana ya gambar saya? Nah, ini dia. Stop lossnya di bawah 975 ya, selama nggak ke bawah 975 masih aman lah di hold. Kemudian yang kedua ada Cleo. Ini juga saham yang masuk ke rekomendasi tanggal 24 Januari 2025. Masuk rekomendasi karena masih cenderung uptrend, terus beberapa hari yang lalu muncul sinyal BOW, kemudian ya ini kelihatan jelas lah masih cenderung uptrend. Jadi belinya di 14.55, udah dapat barang sih harusnya. Stop lossnya di bawah 13.80 aja nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa lancar ke setidaknya 1.600-an lah ya. Terus berikutnya ada Era. Si Era doji candle hari ini masih di dalam inside bar. Sebelumnya itu masuk rekomendasi tanggal berapa saya lupa sih ya. Kayaknya sih tanggal 23 Januari deh, seingat saya itu. Strateginya beli di 386, udah dapat barang harusnya, dan disimpan dulu aja selama nggak tutup di bawah 364. Kemudian ya mudah-mudahan bisa lancar ke 430-an. Berikutnya ada Inco. Nah, Inco ini yang hati-hati. Kemarin kan udah dibahas. Kalau ke bawah 3400 exit karena ini masih downtrend. Terus kalau ke bawah 3400 apalagi tutup di bawah 3400 ya berarti lanjut downtrend. Dan ini strategi yang pernah muncul kemarin ya gagal berarti. Ya gagal, kalau gagal belinya buat trading atau untuk trading tujuan belinya cut loss aja dulu. Yang penting kan kalau trading cash flow-nya aman, ada peluru lagi buat nembak nantinya gitu kan. Terus apa lagi nih, habis Inco, NCKL. Ini juga NCKL tadi turun ke bawah 705 loh, ternyata tutupan di 705 pas. Nah, jadi masih bisa di hold karena strateginya kemarin kan cut loss-nya kalau tutup di bawah 705 tuh ya di hold dulu lah. Mudah-mudahan tanggal 30 minggu depan dia berhasil naik. Ada beberapa berita yang sifatnya jadi sentimen positif buat pernikalan sih, tapi ya tetap aja itu masih beritanya masih belum matang-matang banget lah, masih mentah. Buat NC aja dulu, lihat respon market ya. Kemudian berikutnya ada Pegas, higher low sih candlenya hari ini, dan 2, 3, 4. Dan ya bukan kemarin sih, tapi pernah ada rekomendasi belinya di 1585. Rekomendasinya tuh muncul untuk tanggal 8 Januari, tapi baru dapat barangnya itu tanggal 22 Januari, hari Rabu kemarin. Selama nggak ke bawah 15 masih aman lah ya, ini masih cenderung uptrend ini si Pegas. Jadi di hold, mudah-mudahan lancar ke 1860. Itulah ceritanya. Lanjut kita bahas saham yang di request, ada di kolom komen. Jadi kalau Bapak Ibu mau request atau ngerasa saham favoritnya kemarin dibahas dan sekarang ke skip, tulis di kolom komen di bawah aja ya. Atau ada pertanyaan, ada yang mau disampaikan juga tulis di kolom komen. Kita tunggu diskusinya juga di kolom komen di bawah. Pertama saham yang di request ada Goto. Pertanyaannya si Goto ini yang ditanyakan maksudnya adalah bisa atau bagus gak untuk disimpan dalam waktu lama gitu ya. Ini nih dalam waktu lama itu kadang tiap orang bisa beda. Tapi kalau saya di saham yang seperti Goto ini, saya akan pilih nggak lama-lama banget sih. Saya pilih pertama saya cenderung lihat teknikalnya dulu, karena balik lagi si Goto 70% lebih itu dimiliki oleh masyarakat. Dan biasanya yang kayak gitu agak susah sih ya naiknya ya. Kemudian berita yang udah lama sih beritanya itu ada institusi asing yang masuk. Jadi mudah-mudahan bisa jadi sentimen positif. Dan satu lagi, dengan Bukalapak mundur dari bisnis e-commerce, harusnya sih saingan Goto berkurang ya. Harusnya. Tapi ya mudah-mudahan juga direspon bagus lah oleh market.
Oke, kita lihat teknikalnya aja sekarang. Kalau kita lihat teknikalnya ini sebenarnya sih oke aja sih Goto. Oke. Si Goto oke aja. Oke aja itu maksudnya strukturnya naik uptrend gitu kan. Low valid ada di 62, jadi selama nggak turun dan tutup di bawah 62 belum ada change of character, strukturnya masih naik. Dan di atas mudah-mudahan sih bisa atau berhasil ke sekitar 100-an lah ya, itu adalah 109 sampai 100 berapa tuh, itu adalah puncak yang pernah dibentuk di Desember 2023 sebelum turun nyamperin 50. Mudah-mudahan bisa ke sana lagi, tapi yang mau saya sampaikan adalah si Goto strukturnya masih masih uptrend, masih cenderung uptrend. Nah, kalau misalnya udah punya barang, silahkan disimpan dulu nggak apa-apa. Dengan ya plus pertimbangkan area-area untuk amankan posisi ya. Misal punya barang di bawah 62 atau di 60-an atau lebih bawah dari 60 malah akan sangat enak ya, lebih nothing tulus aja mau pasang elite sell di mana gitu kan. Tapi kalau misal punya barang di 75, 76 atau bahkan di atas itu yang agak mikir. View-nya akan kita persempit lagi, coba ya. View-nya kita persempit lagi beberapa hari ke belakang, seminggu inilah. Nah, seminggu ini range harganya bergerak di antara 82 sampai 89. Harapan saya Goto naik dulu ke atas 89 baru turun ke bawah 82 supaya ini Goto sudah ada pullback sebagai inducement dan diambil jadi retracement, maka kita bisa incer area-area POI di sini. Ini ada imbalance, ini ada order block yang bisa kita jadikan untuk taruh order beli gitu. Kalau sekarang misalnya langsung turun, nah area yang ditungguin di mana? Area yang ditungguin misalnya untuk beli lagi ya di sekitar, saya pilih sekitar 72 atau enggak di area hijau. Ini nih, gitu. Karena kalau karena stop lossnya atau risikonya kalau ke bawah 62 gitu. Nah, kalau pertanyaannya balik lagi ke pertanyaannya, kalau disimpan untuk jangka panjang, coba teliti lagi public expose-nya ya. Dia lebih ke public expose-nya dan keterbukaan, intinya keterbukaan informasi lah. Bisa dicek di sini, bisa idx.co.id. Terus cek aja di bagian keterbukaan informasi di perusahaan tercatat itu kan, keterbukaan informasi, cek aja di situ. Terus terang sih saya belum ngechat tadi, belum ngecek karena tadi buka komen-komennya agak sore. Ya oke lah, kurang lebih gitu. Ada rencana bahas si Goto di satu segmen sendiri, tapi ntar ya saya ngumpulin bahannya dulu. Mudah-mudahan menjawab lah sementara kayak begitu. Mudah-mudahan ini si Goto masih bisa ke 100-an. Next, Goto BBCA. Oke, si BBCA yang ditanyakan adalah yang ditanyakan di kolom komen adalah laporan keuangannya kan udah keluar dan hasilnya bagus, tumbuh berapa? 12, sekian persen ya. Kan bagus tuh. Iya sih, bagus. Apakah bisa breakout 9925? Kalau hemat saya di beberapa waktu belakangan ini sih saham-saham perbankan terutama ya lebih ke sell on news aja sih. Ya buktinya ini BBCA turun, BNI juga merah. Setelah muncul laporan keuangan, memang kalau BBNI lebih kelihatan sih ini growth-nya ada sedikit ada perlambatan gitu ya. Ya, begitulah. Kalau si BBCA sebenarnya nggak apa-apa juga kalau ini turun ke bawah 9500-an sih. Karena di bawah sini masih ada area beli yang bisa diincar untuk taruh order beli. Yaitu di 9200-an, 9200, 9225, 9250 di situ. Karena yang kemarin dibilang boleh dibeli di area biru, kan juga dibilang jangan semua pelurunya dipakai, sisakan untuk antri di 9200-an. Nah ini OTW situ tuh, OTW 9200-an.
Mudah-mudahan sih nggak pakai drama ya. Dan selama BBCA nggak tutup di bawah 8775, strukturnya masih naik, masih bagus gitu sih. Tetap ceritanya si BBCA gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. JIHD. Nah kalau ini requestnya JIHD gimana? Nyangkut nih. Nyangkutnya di area sini ya, 1600-an. Lupa saya persis harganya berapa. Oke, JIHD ini ada sinyal BOW nggak sih? Nggak ada ya. Tapi memang kalau diperhatikan 1-2 bulan terakhir cenderung sideways ya, range harganya kemungkinan sih dari 1200 sampai 2000-an, sampai 2000 lah. Kalau misalnya punya barang di modal 1600-an, mudah-mudahan dijemput. Dan jangan lupa jualan ya, kalau udah nyampe area-area situ atau deket-deket situ, pantau. Yang perlu diwaspadai adalah kalau turun apalagi sampai tutup di bawah 1125. Kalau closing di bawah 1200 itu udah jadi warning. Kalau tutup di bawah 1125 ya exit dulu aja sih. Mungkin gitu ya. Oke, lanjut sekarang kita bahas saham rekomendasi untuk hari Kamis minggu depan. 30 Januari 2025 atau dalam waktu dekat ke depannya. Ada 4 saham kali ini. Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada dan bisa langsung bikin ordernya juga sekarang juga menggunakan fitur Smart Order dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Saham pertama CTRA. Ini CTRA dari kemarin saya tunggu turunnya loh, tapi ternyata malah naik dan hari ini dengan naik 2,6% tutup di 1005, malah dia bikin setup sih sebenarnya. Ada setup CB1 yang kebentuk dan bisa diantriin di 945. Bagi yang minat beli CTRA, sebenarnya strateginya atau skenario-nya ada 2 nih CTRA nih. Kalau yang tadi skenario pertama atau strategi pertama tadi ya, beli ngantri di 945, stop loss di bawah 880 dan targetnya di TP1 di 1080, 1085 sampai 1100-an lah. Karena di situ ada order block. Dan skenario kedua boleh langsung nabrak kalau breakout 1010 itu sih. Nah, kalau breakout 1010 ini dibeli boleh sebenarnya. Stop lossnya nggak perlu di bawah, stop lossnya cukup di bawah 965 gitu. Kemudian saham kedua ada INPC. INPC hari ini menguat 9% inside bar candlenya, tutup di 218 hari ini ya. Dan kalau dilihat persen B-nya ya cenderung datar lah, mengindikasikan kalau biasanya kalau kayak gini itu sideways. Mudah-mudahan juga ini lagi sideways dan masih mau ngisi range sideways-nya. Dan karena muncul sinyal oversold di sini, muncul sinyal BOW, posisinya lagi di area support, maka strateginya simple, bisa dibeli di 218. Stop lossnya di bawah 194 dan targetnya di 270-an dulu ya, 274, 276 situ dulu. Risk reward rasionya sih 1:2, jadi masih oke lah, masih oke diperjuangkan. Mudah-mudahan berhasil mantul dulu ke 270-an ya. Hati-hati ini si INPC kalau turun apalagi tutup di bawah 194, exit aja dulu. Kemudian MTEL. Nah, si MTEL ini cenderung nanjak beberapa, ya anggap aja 2 bulan terakhir lah. Terus kalau view-nya kita persempit jadi sebulan 1-2 bulan terakhir, jadi dari Desember sampai sekarang lah ya, bergerak di dalam range 645 sampai 695, lebih sempit sih 635. Oke. Arah band-nya nanjak, kemudian beberapa hari yang lalu juga ada sinyal BOW. Ini bisa dimanfaatkan, dan bagi yang minat belum punya MTEL, karena sebelumnya sih pernah ada rekomendasi ya. Udah diajakin take profit sih. TP-nya kan di 695. Udah diajakin TP, jadi buat yang
minat buat buyback. Ya, ini strategi lebih untuk ke yang mau buyback sih ya. Jadi nothing tulus kalau misalnya kena stop loss ya masih ada cuan yang kemarin. Jadi strateginya adalah bagi yang berminat MTEL boleh ngantri di 665, stop lossnya di bawah 650 aja, nggak terlalu gede lah ini, nggak gede lah risikonya. Targetnya di mana? Di sekitar 730. Jadi targetnya di situ dulu ya. Mudah-mudahan lancar ke sana karena masih uptrend. Kemudian yang berikutnya ada Pegio. Si Pegeo hari ini melemah 4,8%, lower high lower low candle-nya. Yang menarik adalah 2 hari yang lalu dia menguat tutup di 1060, itu jadi bikin ada setup CB1. Strateginya sih simple ya, mumpung hari ini juga lanjut melemah nih, kemarin melemah, hari ini melemah lagi. Ngantri aja di 970 di level pre-entry-nya. Stop loss di bawah 880 dan target TP1 1170, mudah-mudahan sih bisa lebih ya. Mudah-mudahan bisa lebih ke atas 1300, tapi setidaknya nyampe 1170 udah lumayan sih kalau dapat barang di 970 gitu ya. Itu tadi 4 sambilan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Jangan lupa klik tombol jempol ke atas dan share video ini ke teman yang lainnya jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, dan klik tombol subscribe bagi yang belum, loncengnya dinyalain supaya nggak ketinggalan update video dari kami. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.